Sambutan dan orasi ilmiah oleh Koordinator Kepertais Wilayah 8, Bapak Dr. Nur Taufik Sanusi MAD. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat satu kali deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Bupati Jeneponto, Bapak Terandes Haji Iksan Iskandar MC. Yang saya hormati kakanda saya yang mewakili Pengurus Besar Darul Walisan, Bapak Dr. Haji Andi Aladu Habib Masidri. Beliau ini kakak saya, senior saya. Ya, sekalipun tadi disampaikan bahwa di NU saya justru senior, karena beliau wakil ketua wilayah NU, saya Katib Suri yang pengurus besar Nahdlatul Ulama. Dan di samping itu, selain karena beliau lebih tua, saya juga lebih gagah dari dia. Dan saya hormati Pak Terandes Haji Ahmed Situ, Ketua Yayasan Pengurus Daerah dan Dawalisan. Yang saya hormati Ketua STAI DD Ponto, Bapak Terandes Haji Said Al-Tutu, Bapak Kandepak, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kabupaten Jeneponto. Saya tadi sempat bercanda, makanya Pak, itu dalam agama perempuan itu kalau ditinggal suaminya ada iddahnya 3 bulan. Kenapa ada iddahnya? Karena kalau perempuan habis ditinggal suaminya tidak ada iddahnya, bisa bahaya. Nanti tiba-tiba dia menikah dalam keadaan emosional, bahaya. Tapi laki-laki kalau ditinggal istrinya tidak ada iddahnya. Kenapa? Karena kalau laki-laki ditinggal istrinya dikasih iddah malah bahaya. Dibalik. Jadi kalau tadi harapannya Pak Ketua STAI mudah-mudahan ke depan bisa jadi kanwin, jangan saya dulu terlalu jauh. Mudah-mudahan jangan terlalu lama bersedih. Hari ini banyak wisudawati alumni Darul Dawah Walisan. Hadirin dan hadirat dirahmati oleh Allah, Bapak Bupati yang saya muliakan. Saya belum lama membaca sebuah skripsi. Judulnya begini: Akar Tinggi dalam Perspektif Hukum Islam. Isinya Akar Tinggi, kalau bahasa Buddhisnya Mapanci. Setelah saya uji, dia tulis di situ akar tinggi hukumnya haram dan bid'ah. Kalau ini disampaikan kepada masyarakat Jeneponto, saya khawatir orang itu tidak pulang hidup-hidup. Kenapa? Karena akar tinggi itu sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat Makassar, Papanci dalam masyarakat Bugis. Tapi setelah saya perhatikan, akhirnya saya pahami bahwa skripsi itu ditulis oleh mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Makassar. STIBA itu adalah perguruan tinggi di bawah naungan
kelompok saudara kita Wahdah Islamiyah. Jadi Wahdah Islamiyah itu memiliki alur pemikiran berbeda dengan Darud Da'wah wal Irsyad. Darud Da'wah wal Irsyad itu adalah organisasi keagamaan yang berbasis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Wahdah Islamiyah organisasi yang berbasis aliran Ahlul Hadis. Jadi kalau DDI Ahlus Sunnah, Wahdah Islamiyah Ahlul Hadis. Apa bedanya sunnah dengan hadis? Ini perlu diperhatikan para wisudawan. Dan sunnah itu bahasa sederhananya, kalau definisinya ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin aw hamiyatin aw ghairi dzalik. Apa yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, ucapan, cita-cita, harapan dan lain-lain. Bahasa sederhananya, sunnah itu adalah tuntunan Nabi. Apa bedanya dengan hadis? Kalau hadis itu al-khabaru anis sunnah, berita tentang tuntunan Nabi. Jadi sunnah itu tuntunan Nabi, hadis beritanya. Bagaimana bedakan? Saya beri contoh. Suatu ketika sahabat Rasulullah, ada sahabatnya meninggal. Rasulullah bersama sahabat datang ke rumahnya sahabat ini bertaziah. Karena kebetulan sahabat yang meninggal ini berasal dari keluarga yang mampu, Rasulullah bersama para sahabat dijamu oleh keluarganya dengan makan daging unta. Itu sholat antara maghrib isya. Sementara makan daging unta, ada salah satu sahabat yang kentut. Kentutnya itu kentut yang tidak ada bunyinya tapi baunya minta ampun. Orang Makassar bilang akusu. Begitu baunya, sahabat ini saling melirik sambil berbisik, naik taratun, sambil melirik. Rasulullah menyadari hal itu. Begitu selesai makan, masuk waktu sholat isya, Rasulullah berdiri lalu berkata, "Hei sahabatku yang sudah makan daging unta, kita mau masuk waktu sholat isya. Maka saya minta seluruh sahabatku yang sudah makan daging unta mengulang wudunya kembali." Pertanyaannya, berdasarkan teks hadis ini, apa yang menjadi tuntunan Nabi? A. Apakah Nabi mau mengajarkan kepada kita bahwa makan daging unta membatalkan wudu? Atau B. Ada maksud dan tujuan lainnya? Kalau orang memahami hadis secara tekstual, maka dia akan memahami bahwa makan daging unta membatalkan wudu berdasarkan hadis ini. Dan ada ulama di Makassar yang memang mengatakan bahwa orang makan daging unta membatalkan wudu berdasarkan teks hadis ini. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah benar hadis ini menunjukkan bahwa yang ingin diajarkan oleh Rasulullah adalah kalau sudah makan daging unta membatalkan wudu? Setelah dikaji oleh para ulama, rupanya bukan itu yang menjadi tuntunan Nabi. Apa yang menjadi tuntunan Nabi dalam hadis ini adalah Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita
bagaimana kita menjaga perasaan seorang sahabat sekalipun sahabat itu melakukan kesalahan. Karena bisa dibayangkan, andai Rasulullah tidak memerintahkan semua sahabat yang makan daging unta untuk mengulang wudunya, maka tentu yang berwudu cuma satu orang, yaitu yang kentut tadi. Dan bisa dibayangkan kalau dia berwudu sendiri, semua mata akan melirik kepada dia dan berkata, kau paling tarantut tenak-tenakan, saudara. Ini bedanya hadis dengan sunnah. Kalau sulit difahami lagi, ada hadis yang mengatakan, hai kaum muslimin, kalau kalian membuat jambangan itu WC, maka janganlah atau hindarilah menghadap utara dan selatan. Ini hadis. Kalau kalian membuat WC, jangan menghadap utara dan selatan. Maka dia menghadap ke mana WC tak? Menghadap ke mana WC tak? Utara. Berdasarkan hadis ini Pak Kandep masuk neraka. Karena hadis mengatakan jangan menghadap utara dan selatan. Tapi sekali lagi, DDI adalah organisasi berbasis Ahlus Sunnah, bukan Ahlul Hadis. Maka untuk mempelajari apa itu sunnah Nabi dalam tanda petik yang menjadi tuntunan Nabi, jangan kita minta-minta kita teksnya itu hadis. Karena kalau kita makan minta-minta, maka seluruh hadirin yang WC-nya menghadap utara di tempat ini semuanya masuk neraka. Tapi setelah dicek hadisnya, rupanya ketika Nabi mengatakan itu, posisi beliau berada di Madinah. Madinah itu adalah kota yang berada di sebelah utara kota Makkah. Maka ketika Nabi mengatakan, hai kaum muslimin, kalau kalian membuat jambangan, jangan menghadap utara dan selatan. Kenapa? Karena kalau orang muslim di Madinah pada waktu itu membuat jambangan menghadap utara dan selatan, maka tentu jambangan itu akan berhadapan atau membelakangi Ka'bah. Andaikan waktu itu Nabi Muhammad ada di Jeneponto, pasti kalimatnya bukan utara selatan. Pasti kalimatnya, hai kaum muslimin di Jeneponto, jangan dibikin jambangan menghadap timur dan barat. Apa artinya? Ketika Rasulullah membuat tuntunan, selalu mempertimbangkan situasi, kondisi geografis, bahkan sangat mempertimbangkan kearifan lokal masing-masing daerah di mana kita berada. Itulah sebabnya kenapa tidak ada hadis tentang akar tinggi, karena Rasulullah bukan orang Jeneponto. Sampai kiamat dicari hadisnya, koron tinggi sama mapancin tidak akan ketemu. Tapi pertanyaannya, apakah semua yang tidak ada hadisnya itu beda? Tidak begitu cara menetapkan hukum. Cara menetapkan hukum adalah bagaimana melihat substansi atau isi daripada sesuatu yang dinilai itu, apakah bertentangan atau sejalan dengan agama. Apakah isinya kereni sama dengan mapancing? Satu, mapatembak Quran, mapatambak Quran. Adakah larangan orang mapatambak Quran? Tidak, itu dianjurkan. Apa isinya kereni selain patambak Quran? Minta restu kepada orang yang lebih tua. Dilarangkah itu? Tidak, itu dianjurkan. Apalagi isinya karena tinggi
mendengarkan pengajian, nasihat dari para ustaz balik. Dilarang itu? Tidak, justru dianjurkan. Kalau begitu, akar tinggi adalah sebuah bentuk budaya masyarakat Makassar yang isinya sejalan dengan agama. Bahkan isinya sesuatu yang dianjurkan oleh agama. Kalau begitu, akar tinggi hukumnya sunnah dalam agama berdasarkan dalil al-adatul muhakkamatun, adat kebiasaan yang baik yang sejalan dengan agama bisa dihukumi sesuai hukum agama. Kalau isinya sesuatu yang disunnahkan, maka akar tinggi hukumnya sunnah dalam pandangan agama. Begitu caranya menetapkan hukum. Itu kalau kita ahlus sunnah. Kalau ahlul hadis, tidak ada baik. Saya pernah dikritik Pak Bupati. Ada orang datang ke rumah bawa kitab besar, ini lah Ustaz, ini kita luar biasa ini. Saya dulu tahun 98 Pak, maaf. Tahun 2008 itu sudah ceramah di Jakarta, di SCTV sudah dikontrak bertahun-tahun. Ada pengajian subuh namanya Mata Air, sudah ceramah saya, siarannya nasional. Gak hebat ini, masih muda ceramah. Tapi saya, Bapak masih menunjukkan ciri-ciri penghuni neraka. Saya bilang, kenapa kau bilang begitu bos? Dia bilang, karena ini karena tidak menjalankan sunnah Nabi. Apa itu menjalankan sunnah Nabi? Katanya, Ustaz tidak memelihara jenggot. Berdasarkan hadis Nabi, barang siapa memelihara jenggot akan digantungi 70 sekian bidadari. Bisa dibayangkan bidadari bergelantungan. Apa yang kita bayangkan kalau ada orang bergelantungan? Dua aja. Kalau bukan tarsa berarti monyet. Bayangkan bidadari bergelantungan. Di mana logikanya? Sekalinya saya jelaskan, Pak, ini berkali-kali kita kaji hadis ini di program Pasca Sarjana. Itu masyarakat Arab. Pakaiannya itu tidak bisa dibedakan laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena itu tuntunan alamnya, tuntutan alamnya. Pakai jalabah, di Arab itu panas mataharinya, tetapi udaranya dingin. Karena panas mataharinya, orang Arab pakai tutup kepala baik laki-laki maupun perempuan. Udaranya dingin, makanya orang Arab itu hidungnya mancung-mancung. Karena supaya udara tidak nyangkut di hidung. Bersyukur ki, Indonesia itu tingkat kelembabannya rendah, udaranya tidak begitu dingin, jadi bersyukur ki hidung dan tidak terlalu mancung. Kalau ada orang operasi plastik supaya mancung, jangan salahkan agama kalau film-film. Kenapa? Orang diciptakan sesuai dengan kebutuhan alam. Karena pakaiannya jalan bapak, pakaian kurung dari kepala hingga kaki. Kadang-kadang susah dibedakan mana laki-laki dan perempuan. Maka tidak heran dulu masyarakat Arab banyak berperang gara-gara salah panggil. Akhirnya temannya ternyata istrinya orang. Makanya Rasulullah menganjurkan laki-laki pelihara jenggot supaya apa? Mudah dibedakan mana laki-laki dan mana perempuan. Dengan cara apa? Dengan cara menjanjikan sesuatu yang nilainya. Nah kalau sekarang laki-laki sudah bisa dibedakan. Laki-laki pakai celana, perempuan pakai rok. Abang masih perlu dipasang panjang jagonya. Kalau saya kembali ke wajah masing-masing. Kalau gagah dibuka pakai jenggot silakan, tapi kalau kau dalam contoh jangan dipaksakan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Sekali lagi saya cuma mau mengingatkan, adik-adik wisudawan, Anda adalah alumni Darud Dawah Wal Irsyad. Maka sebagai alumni Darud Dawah Wal Irsyad, berpikirlah dengan pemikiran Ahlus Sunnah, jangan berpikir dengan pemikiran Ahlul Hadis. Setiap hadis yang Anda dapatkan, jangan telan mentah-mentah, tapi pelajari dan lebih lanjut untuk menemukan apa yang menjadi tuntunan dari Rasulullah. Sebagai mewakili koordinator Pertais, ini sebut apa itu hasilnya. Yang pertama,
mewakili Bapak Koordinator, saya mengajak hadirin. Mohon maaf, Pak Bupati, kemarin pagi Bapak Wakil Koordinator itu masuk rumah sakit. Beliau kena stroke ringan. Maka saya mohon kepada hadirin dan hadirat mengajak untuk bersama-sama membacakan Al-Fatihah. Semoga beliau segera diberi kesembuhan oleh Allah dan segera keluar dari rumah sakit. Karena tiba-tiba tadi malam saya baru dapat informasinya, hari ini beliau masih di rumah sakit tadi, rumah sakit Stroke Center, pusat penanganan penyakit stroke. Saya mengajak hadirin membacakan Al-Fatihah, mudah-mudahan beliau segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala sini Al-Fatihah. Bismillah. Terima kasih. Dan yang pertama untuk pimpinan perguruan tinggi, alhamdulillah stay DDI Jeneponto, Pak Bupati di Jeneponto kami punya tiga perguruan tinggi. Yang pertama stay DDI Jeneponto, yang kedua ada Institut Agama Islam Al-Amanah Jeneponto, dan yang ketiga stay Yaknas Jeneponto. Dan dari tiga perguruan tinggi ini, stay DDI Jeneponto adalah perguruan tinggi yang kami nilai sebagai perguruan tinggi yang sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, prodinya baru dua ya, dua. Jadi saya mewakili Koordinator Komunitas senantiasa meminta kepada sekolah tinggi untuk selalu dikembangkan. Jadi kepada ketua STAI DDI dan pengurus besar DDI, tolong didorong untuk mengembangkan STAI DDI tanpa program studinya, supaya ke depan STAI DDI Jeneponto kita harapkan bisa menjadi Institut Agama Islam Darul Dawah Wal Irsyad Jeneponto. Itu tantangannya. Jadi untuk menjadi institut itu perlu punya 6 program studi. Ini baru 2, jadi tugasnya tambah 4. Nanti kita komunikasikan apa kira-kira yang bagus program studinya. Ini tahun ini sudah 2 kali wisuda, bulan 7 kemarin sama bulan 9 ini capek memanggil ketua STAI, mau sekali memanggil rektor IAI DDI Jeneponto. Ya, itu tantangan. Yang kedua, kepada Bapak Bupati, 3 perguruan tinggi kami khususnya DDI Jeneponto ini tolong dilihat-lihatkan, karena perguruan tinggi ini adalah perguruan tinggi yang berbasis agama. Tentu seperti yang disebutkan tadi Ketua PBDDI, bahwa selain dari persoalan keilmuan, persoalan ketakwaan juga merupakan bekal yang akan dimiliki mahasiswa yang bisa memberi kontribusi yang bagus bagi pemerintah. Tolong dilihat-lihatkan. Jadi saya tidak tahu apa STAI DDI Jeneponto sudah punya aula atau belum. Jadi kalau belum punya, siapa tahu tahun depan bisa pakai di aulanya sendiri. Dan yang terakhir kepada mahasiswa, saya hanya ingin menitipkan satu ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Di garis bawahi di ayat ini Allah mengedepankan orang yang beriman lalu orang yang berilmu. Mengapa Allah mengedepankan orang yang beriman
dibandingkan orang yang berilmu? Jawabannya sederhana. Karena di mata Allah, orang yang berilmu, karena di mata agama, orang yang ilmunya tidak terlalu tinggi, orang yang bodoh sekalipun, orang yang tidak berpendidikan sekalipun, tapi memiliki akhlak dan iman yang baik, di mata Allah masih lebih mulia ketimbang orang yang ilmunya tinggi, titelnya tinggi, tapi tidak memiliki akhlak dan iman yang baik. Itulah pesan agama, ilmunya hari ini sudah punya, akhlaknya tetap dijaga. Dan sebagai pesan dari Kepertais, saya ingin menyampaikan sebuah puisi yang berbunyi, Anateo kemalantre di katuo kasiasi lompo paposalla lalu balas ikate. Orang tua berkata, hai anakku, jangan bersedih sekalipun dibesarkan oleh orang tua yang kurang mampu. Kelak kalian dewasa, balaslah orang tua, bukan dengan harta yang menjulang, bukan dengan jabatan yang tinggi, tapi dengan akhlak dan budi pekerti yang mulia. Demikianlah sambutan dari Kepertais. Mohon maaf, selamat sekali lagi. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Allahu musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.